Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Manajemen dalam Studi Kelayakan Bisnis. Saya Ayunda Khairia selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman kelompok saya ada Haris Abdillah sebagai pemateri kedua dan Cik Mutia Agustin sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi di sini menurut John, studi kelayakan bisnis itu adalah sebuah studi yang mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Layak atau tidaknya dijalankan sebuah usaha tersebut merujuk pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang akan dihasilkan ke dalam sebuah usaha tersebut, menghasilkan hasil yang baik atau menghasilkan hasil yang buruk. Selanjutnya adalah aspek-aspek studi kelayakan. Bisnis. Jadi di sini hanya mengambil 4 bagian saja. Yang pertama, aspek pasar. Jadi aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis ini merupakan membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Terus selanjutnya adalah aspek teknis. Aspek teknis ini membahas hal-hal yang berhubungan langsung dengan operasional usaha tersebut. Yang ketiga adalah aspek manajemen. Jadi aspek manajemen ini adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rencana, pengelolaan, dan pelaksanaan bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek ini adalah membahas tentang besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam bisnis tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada beberapa fungsi manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pelaksanaan, kemudian ada pengendalian serta monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan dalam membuat anggaran hendaknya dibuat dengan sebaik mungkin. Misalnya membuat anggaran pembelian, anggaran penjualan, anggaran produksi, serta anggaran-anggaran lain yang dibutuhkan oleh masing-masing usaha atau proyek yang ingin dijalankan. Nah, perencanaan dari masing-masing anggaran tersebut juga hendaknya dibuat secara mendetail. Misalnya dalam anggaran pembelian bahan. Nah, bahan apa saja yang akan dibeli, kemudian berapa jumlah bahan yang diperlukan, kemudian berapa harga yang harus dikeluarkan, kemudian siapa yang menangani masalah pembelian ini, serta bagaimana masalah pengangkutannya, pergudangannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelian. Nah, kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, untuk memudahkan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibentuk, maka hendaknya membentuk kelompok-kelompok kerja dari berbagai aktivitas berdasarkan pada urutan kegiatannya, serta mengelompokkan orang-orang tersebut ke dalam hubungan kerja dengan sebaik-baiknya, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing kegiatannya, serta mengelompokkan orang-orang tersebut ke dalam hubungan kerja dengan sebaik-baiknya, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan tenaga kerja. Dalam pembentukan struktur organisasi yang dibuat tentu telah didasarkan pada bentuk kegiatan dan cara pengelolaan. Dan kegiatan usaha ataupun proyek yang direncanakan berdasarkan struktur organisasi ini baru ditentukan jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan. Berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan keahlian apa saja yang diperlukan yang akan diadakan pendidikan ulang dengan dasar pengetahuan yang ditentukan. Tentang pelaksanaan pengarahan. Dalam menjalankan pekerjaan tentu pasti ada yang namanya pimpinan, dan di situ pimpinan mengarahkan
para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan dengan cara memberikan instruksi, petunjuk, dan sebagainya. Untuk memudahkan para karyawan dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pertanggungjawaban dari tugas-tugas yang diberikan. Dan untuk pelaksanaan pengawasan, pimpinan perusahaan atau proyek harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dikerjakan secara teratur. Dalam jangka panjang, sebaiknya dibuat dalam tujuan-tujuan jangka pendek agar mudah dalam pengawasan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran ataupun mau bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.